Perkenalkan, saya sendiri Marsha Milani, kemudian ada 3 rekan saya yang lainnya. Yang pertama ada Heni Latifasari, yang kedua ada Janatun Naim, dan yang ketiga ada Langgeng Rizkian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Teknologi Informasi Komunikasi dan Tren serta Tantangan Zaman dalam Pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Kementerian Negeri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi adalah seluruh teknologi yang berkaitan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyampaian, dan penyajian informasi. TIK sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu ada teknologi, yang kedua ada informasi, dan yang ketiga ada komunikasi. Teknologi adalah suatu rekayasa manusia yang dibuat untuk mengembangkan suatu sistem tertentu dan juga untuk menyelesaikan persoalan hidup. Sedangkan informasi adalah sesuatu yang berisi tentang informasi atau berita tertentu. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi dari 3 kata tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah suatu rekayasa manusia yang dibuat untuk menyampaikan suatu informasi dan komunikasi antara manusia satu dan manusia yang lainnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Heni Latifasari. Konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Rusman, teknologi informasi dan komunikasi terdapat 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi, pengertian luas dari teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat terpisahkan. Mereka saling berkaitan dalam hal pemrosesan, manipulasi pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi melalui teknologi tertentu. Teknologi informasi dan komunikasi ini sendiri mencakup radio, televisi, video, DVD, komputer, perangkat keras, perangkat lunak, email, video conference, dan lain-lain. Saat ini, guru juga dituntut untuk bisa memanfaatkan TIK. Adapun Permendikbud nomor 37 tahun 2018 pasal 2A ayat 1 dijelaskan bahwa guru di jenjang SD atau MI harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajarannya. Fungsi daripada TIK bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran sangat terbantu dengan adanya TIK. Adapun tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu siswa dapat memahami TIK secara umum termasuk komputer dan memahami informasi. Selain itu juga siswa menyadari adanya keunggulan dan keterbatasan dari komputer serta dapat menggunakan komputer secara optimal. Dan siswa dapat memahami bagaimana dan di mana informasi itu diperoleh, mengemas atau mengolah informasi dan mengkomunikasikannya. Saat ini dalam proses mempersiapkan dan melakukan proses pembelajaran, guru dapat menggunakan LCD proyektor, PPT, laptop, komputer, video pembelajaran, email, internet, dan lain-lain. Adapun manfaat dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi antara lain bagi guru dalam persiapan pembelajaran, TIK bisa digunakan sebagai referensi untuk memilih berbagai macam metode mengajar dan bahan ajar. Selain itu juga TIK dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Selain itu juga dengan adanya TIK bagi siswa SD tentunya akan sangat terbantu dalam hal membangun pengetahuan karena tahap perkembangan siswa SD masih hal-hal konkret dalam belajar.
Selain itu juga melalui TIK, materi pembelajaran tertentu dapat dibuat visualisasi atau animasi sehingga siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran di SD, hal ini akan sangat berguna dalam proses pembelajaran guna pembelajaran akan semakin berkualitas dan tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal, terutama dalam membuat sumber belajar dan dalam membuat media pembelajarannya. Dengan demikian, guru di SD diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajarannya. Hal ini karena untuk menarik perhatian siswa tentunya akan lebih paham dan tertarik dalam proses pembelajarannya apabila guru menyajikannya secara visualisasi atau animasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tren dan tantangan zaman dalam pengembangan pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan dari masa ke masa semakin berkembang mengikuti perkembangannya. Proses pembelajaran pun mengikuti tren yang berkembang saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum pembelajaran yang selalu berkembang mengikuti perkembangan pendidikan di seluruh negara. Salah satu yang berkembang mengikuti perkembangan zaman adalah munculnya teknologi sebagai bagian penting dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan sudah ada sejak lama, namun tidak begitu menonjol dalam pendidikan. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman, TIK memberikan banyak perubahan di bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak akan kalah dengan perkembangan TIK di kala itu. Penggunaan memori dengan multi-shot serta peningkatan kapasitas hard disk multi terabyte akan banyak bermunculan dengan harga yang terjangkau. Komputasi berskala terabyte juga digunakan dengan real line dan mirrorless. Hal tersebut dapat menumbuh kembangkan faktor baru dalam perkembangan teknologi. Dalam kurikulum 2013, TIK memiliki peran yang penting dalam peningkatan proses pembelajaran di sekolahnya. Peran TIK dalam pembelajaran di sekolah tidak hanya menjadi sebagai media pembelajaran saja, tetapi juga terintegrasi pada seluruh komponen pembelajaran, terlihat dari model dan metode serta sebagai pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan bahan ajarnya. Adapun dalam pembelajaran matematika, TIK tidak lagi berperan sebatas media pembelajaran matematika. Nah, untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, maka diperlukan transformasi pembelajaran yang tidak lagi berawal dari konsep abstrak, namun diawalinya dengan suatu konsep yang dekat dengan siswa atau memberikan pesan tersendiri bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran TIK sangat dibutuhkan dalam peran kurikulum 2013. Mengacu pada dua hal, maka pendidik dan peserta didik adalah suatu komponen utama pendidikan yang posisi keduanya berada dalam sistem pendidikan, menempati posisi penentu dari output yang akan dihasilkan dan merupakan faktor utama dalam konsep proses pembelajaran. Ada pun beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, instrumental input selain kurikulum yang ilmu agama dan ilmu umum serta rutinitas peranan-peranan agama dan ekstrakurikuler, dan juga fasilitas khususnya papan tulis, meja, dan kursi. Proses pembelajaran akan lebih kondusif atau optimal jika fasilitator atau kepala madrasah mampu secara umum memfasilitasi semua yang dibutuhkan di madrasah, potensi yang ada pada unsur manusianya maupun yang ada pada perlengkapan madrasah yang akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembelajaran di madrasah dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Sejarah perkembangan TIK dalam pembelajaran matematika seperti yang sudah dijabarkan
sebelumnya bahwa TIK memiliki peranan yang penting dalam perkembangan di berbagai bidang, salah satunya yaitu pembelajaran. TIK dipandang sebagai alat utama untuk membangun pengetahuan dalam masyarakat. Selain itu, juga secara khusus memberikan paradigma baru untuk pendidikan sekolah di mana dapat mendesain ulang dan proses pendidikan sehingga mendapatkan pendidikan yang sangat berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan TIK dalam proses pembelajaran. Nah, di Eropa penggunaan TIK yang tepat dalam pendidikan sekolah dianggap sebagai faktor untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran dapat diterapkan pada rencana pendidikan, rencana tindakan e-learning yang mempunyai tujuan salah satunya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memfasilitasi akses ke sumber daya dan layanan serta pertukaran dan kolaborasi jarak jauh. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah mempengaruhi dan mengubah tataran kehidupan masyarakat kita, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, kesehatan maupun pendidikan. Tidak ada satupun bidang kehidupan masyarakat saat ini terlepas dari efek teknologi informasi dan komunikasi. Kalaupun ada, bisa dipastikan bahwa bidang tersebut akan tertinggal dari kemajuan zaman dan akan terkesan kuno dan tradisional. Indonesia yang masuk ke dalam salah satu negara dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu sebagai bentuk efisiensi pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan pendidikan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat terkait dengan transparansi yang telah diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP. Pengelolaan pendidikan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan akan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam monitoring dan evaluasi perkembangan pendidikan di tahun-tahun mendatang. Selama ini, tidak ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi membuat distribusi data pendidikan menjadi tidak maksimal. Penyebabnya, di banyak daerah pendistribusian data masih menggunakan cara manual dan di beberapa daerah lainnya terpaksa menggunakan cara-cara yang lebih tradisional. Tantangan teknologi pendidikan di era globalisasi merupakan suatu bentuk dalam menghadapi problematika teknologi pendidikan serta pengaplikasiannya di era globalisasi. Tantangan dari teknologi pendidikan antara lain: 1. Adanya perubahan sosial yang semakin cepat berimplikasi pada pergeseran nilai masyarakat. 2. Hingga saat ini belum ada pengakuan pemerintah atas profesi teknologi pendidikan. 3. Belum adanya inovasi-inovasi baru berkaitan dengan macam teknologi pendidikan, baik dari segi teknologinya serta dalam proses maupun sistem. Yang keempat, berkaitan dengan penggunaan teknologi, kurangnya penguasaan guru terhadap teknologi memunculkan kekhawatiran terhadap siswa serta tidak memiliki hubungan kedekatan dengan guru yang berimplikasi siswa menjadi pasif selama penggunaan teknologi. Yang kelima, adanya transformasi global tidak selalu merupakan suatu hal yang positif. Banyaknya hiburan yang lepas kendali seperti TikTok dan lain-lain, banyaknya sajian yang kurang mendidik, kekerasan yang ada sehingga dapat menyebabkan siswa lebih banyak meniru dan melakukan apa yang didengar dan dilihatnya melalui teknologi sehingga timbul-timbul hal-hal yang tidak diinginkan.